Akhirnya saya Bib nih, mohon izin penjelasannya juga nih, katanya ini kita bisa semakin mencintai Allah, semakin pengen ke depan senantiasa mengingat dan menjaga sholat kita nih. Nah ini tantangannya ini kita membuat kita ini apa sih kadang-kadang tuh kalau kita mikir ya, itu suka serta bikin kita tuh nggak konsen gitu. Mungkin ada doa-doa atau mungkin apa amalannya supaya kita tuh bener-bener kalau misalnya dengar azan tuh langsung semangat gitu. Kadang-kadang tuh yang namanya azan kan tetap aja subuh sananya gitu. Betul. Ada udah azan udah kenceng azannya, kita taruh alarm. Tetap tidur juga. Tetap, aduh matiin doang tidur lagi. Ntar aja deh pasang larian. Tangannya lebih Itu cepat. Mas Padli ya kan? begitu. Enggak itu saya lagi cerita. Jangan ceritain orang, itu Mas Padli begitu kan? Masya Allah, Bib, tau sih aja Bib, sebelum ada yang cari gara-gara. Tapi yang mau nanya juga, bener gak? Bener gak? Enggak, ya misalkan Bib. Mas Fadli, Ustaz Iya. Syam. Kan saya udah Ustaz di sini di Maulana. subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa sih yang buat kita bisa rajin sholat? Jadikan sholat itu yang pertama sebuah aktivitas keseharian kita. Awalnya ibadah itu dipaksain. Awalnya ini kita nih kalau dari kecil, makanya Ustaz Sam, ya kan, Ustaz Maulana, Masya Allah. Dari kecil tuh dididik sama orang tuanya, Mas Fadli juga insya Allah. Pakai insya Allah. Emang benar tapi alhamdulillah. Nah jadi itu ketika masih kecil dan termasuk saya, itu kalau masih kecil usia 2 tahun, 3 tahun itu dipaksain suruh sholat. 4 tahun suruh sholat, gak sholat diomelin. Di apa namanya subuh tuh disiramin air, bahkan diusapin air, bahkan disiramin pakai air 1 gayung. Untuk apa? Biar sholat. Karena apa? Sholat itu ternyata awalnya tuh paksaan. Awalnya dipaksaan sama kayak anak kecil disuruh puasa. Awalnya dipaksa dulu suruh puasa, setengah hari, ya kan? Gak usah banyak-banyak, setengah hari dulu, abis itu baru full. Paksaan, diawali dengan paksaan. Lama-lama dipaksa juga akan terbiasa. Kita nih masih kecil dikasih makan bubur kagak enak ya kan. Dipaksain ya tetap makan juga, enak-enak. Kalau sekarang disuruh makan bubur gak ada rasanya, gak bakal mau. Disuruh makan tim juga gak akan mau. Kenapa? Kagak enak. Tapi prinsipnya adalah ibadah itu dipaksain, lama-lama bisa terbiasa nikmat. Ketika sudah datang kenikmatan karena terbiasa, bahwasanya dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati proses tersebut. Yang kedua, sholat itu adalah kewajiban. Bagi siapa? Bagi kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu wajib. Kita tahu nih perintahnya Allah. Tadi Ustaz Syam bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kita berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan terus apalagi? Kita tidak tahu nih, ya kan? Kapan kita mati? Kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, hamba yang pintar adalah, ya Allah, saya nggak tahu kapan saya akan dicabut nyawanya oleh-Mu ya Allah, saya harus sholat. Saya nggak mau ketinggalan sholat. Nauzubillah min dzalik, ketika waktu zuhur saya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya dalam keadaan meninggalkan sholat. Summa nauzubillah. Saya berharap meninggal dalam keadaan sudah sholat, sudah ibadah kepada Allah, sudah waktunya sholat kita sholat. Dan bahkan lebih baik lagi ketika kita meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sholat kita. Dan kita akan terbiasa berada di dalam sebuah lingkungan yang dimana lingkungan tersebut menjadikan kita manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang yang rajin sholat. Nah ini poinnya nih, kita teman sama siapa? Ustaz Syam, waktu sholat ya kita sholat. Berteman Ustaz Maulana, waktu sholat kita sholat. Teman sama Mas Fadli, waktu sholat kita sholat. Kenapa? Berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jadi sebuah kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dalam diri kita, menjaga kita, protek dalam tubuh kita untuk apa? Untuk sholat 5 waktu kita tidak tinggal. Berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kita berteman dengan mereka. Dan juga apalagi? Pasang aplikasi itu tadi Ustaz Syam bilang, pasang aplikasi sholat, pasang alarm, ya kan? Alarmnya nggak usah 1, 10, 20 bila perlu. Ya kan, tangannya mau matiin lagi, hidup lagi, matiin lagi, hidup lagi, matiin lagi, hidup lagi. Nggak terbiasa. Ajak saudara kita, suami kita ataupun istri kita, kasih tahu, saya kalau sholat bangunin, mau siramin air nggak apa-apa, yang penting saya sholat. Karena saya takut sama Allah. Ini disiramin air nih kecil. Di sana ada surga dingin, ada surga panas. Oh salah, neraka dingin sama neraka panas. Jadi kalau misalkan neraka dingin, hancur dia. Neraka panas sudah pasti panas karena namanya neraka. Ada yang barit, ada yang apa Ustaz Syam? Ada yang panas. Makanya neraka itu bahaya. Neraka bahaya. Kita kena api aja sakit. Kesundut rokok aja perih. Apalagi mau masuk neraka. Nah terakhir, ada gak sih doanya? 2 hal yang harus dipahamin. 2 amalan yang harus kita lakukan setiap harinya. Yang pertama sering kali Ustaz Syam bilang, kalau misalkan seandainya lagi apapun, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Ustaz Syam ketika berdakwah selalu menggunakan kalimat subhanallah. Tetapi kalau misalkan Anda atau siapapun kalian, gunakanlah kalimat alhamdulillah, kalimat takjub. Sering banyak alhamdulillah ya Allah saya bisa makan hari ini, alhamdulillah ya Allah saya mendapatkan kenikmatan hari ini, alhamdulillah ya Allah
Selalu gunakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapanpun, dimanapun kita berada. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ditambah kenikmatan tersebut. Yang kedua, apalagi yang kita baca? Kita salawat. Jangan tinggalkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus bersalawat? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Dan bahkan cintailah oleh siapa? Oleh kita nih, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah akan mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu mau mendapatkan cintaku, maka cintailah Rasulullah. Oleh karena itu bersalawat kepada Rasulullah, gunanya apa? Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan waktu sholat kita dan beribadah kepada Allah dan ingat akan kematian. Masya Allah. Jadi cuma mudah doang ya. Alhamdulillah dan salawat Betul, kepada alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas atas penjelasannya ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk ke saya nih. Ini kayaknya nih orang kantor nih. Ustadz Maulana mau izin nih. Bagaimana kalau misalkan kita mau sholat tapi terkendala izin gitu Ustadz Maulana? Apa? Ada orang tidak dapat izin buat untuk salat. Iya ini. Ya Allah, ini tidak benar ini. Pertanyaan. Ingat ya, harus saya camkan nih. Orang salat itu tidak boleh disuruh. Tidak boleh disuruh orang salat. Karena lagi sholat. Karena dia lagi sholat. Jangan dibongkar dulu. Jangan dibongkar dulu. Tapi gimana ini jawabannya? Apa itu? Ada orang terkendala izin gitu, mau sholat. Ini bagaimana? Gini. Mohon maaf, Hah? mohon maaf. Saya pergi dulu. Lah, dia mau pergi. Kemana Ustadz? Jangan-jangan dia mau cari orang yang kagak ngizinin. Ini bukan Baru di mau sini izin Ustadz. kedua Ini kali kali.